Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang upaya hukum pasca persidangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan ke pemateri pertama kita, yaitu Bayu Ramadhanu. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhal ma'juran masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan apa pengertian dari upaya hukum. Definisi upaya hukum secara normatif. Upaya hukum menurut pasal 1 angka 12 di KUHP disebutkan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Baik, terima kasih kepada Akh Bayu yang telah menjelaskan pemaparan materi tersebut dengan sangat jelas. Kemudian selanjutnya kepada Akh Muhammad Doni untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam upaya hukum pasca persidangan. Upaya hukum pasca persidangan dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa ialah upaya hukum yang dilakukan ketika keputusan persidangan belum inkrah, ya, ketika keputusan hakim belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya, misalkan ada eksekusi, maka eksekusi belum bisa dilakukan. Adapun upaya hukum luar biasa, ia adalah upaya hukum yang dilakukan ketika keputusan hakim sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya, ketika tidak ada banding, tidak ada kasasi atau perlawanan, maka keputusan sudah inkrah. Dan ketika ingin dilakukan perlawanan lagi, maka ini disebut dengan upaya hukum luar biasa. Ya, jadi upaya hukum biasa itu ada 3. Pertama, PRZ atau perlawanan, ya, ketika keputusan hakim sudah perstek, ya, perstek, atau ketika tergugat tidak hadir, ya, itu namanya perstek. Ketika tergugat tidak hadir, maka hakim memutuskan putusan perstek namanya. Ketika tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menggantikannya. Nah, ketika sudah diputuskan putusan perstek dan tergugat ingin melakukan perlawanan, maka ini disebut dengan PRZ. Kemudian yang kedua adalah banding. Adapun banding, ini ketika penggugat atau tergugat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, ya, keputusan pengadilan di pengadilan tingkat pertama, ya, kemudian ingin banding di pengadilan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga ada kasasi.
kasasi ini tingkat lanjutan setelah banding, ya. Jadi dia di Mahkamah Agung, ya. Jadi tidak bisa dilakukan langsung kasasi setelah di pengadilan tingkat pertama kemudian langsung kasasi, tidak bisa, harus banding dulu baru kasasi. Dan kasasi ini hanya bisa dilakukan satu kali, ya. Kemudian yang upaya hukum luar biasa ada peninjauan kembali, dan Darden Ferzet itu ketika orang ketiga, ya, perlawanan dari orang ketiga, ya. Yang pertama itu peninjauan kembali, itu ketika sudah ingkrah, ya, dan ingin ditinjau kembali, ya, dengan keadaan-keadaan tertentu yang sudah dijelaskan di makalah, ya, keadaan-keadaannya yang bisa dilakukan peninjauan kembali. Adapun Darden Ferzet, yaitu perlawanan orang ketiga, itu ketika orang yang tidak berperkara, orang ketiga, orang lain, bukan tergugat, bukan penggugat, merasa keberatan dengan putusan pengadilan, maka ini disebut dengan Darden Ferzet. Ya, misalkan ada eksekusi, ya, ada keputusan untuk dieksekusi barang sengketa misalkan. Sedangkan barang sengketa ini diakui orang ketiga sebagai miliknya dan dia tidak terima, maka orang ketiga ini mengajukan Darden Ferzet, ya. Dan Darden Ferzet ini, ya, itu sama dengan perkara perdata biasa. Jadi ya sama tata caranya lah dengan perkara perdata biasa. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai upaya hukum pasca persidangan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan kepada Akh Doni yang telah menjelaskan pemaparan yang sangat jelas. Selanjutnya kepada Akhi Abdurrahman Bafadol, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan beberapa materi pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke pembahasan Ferzet. Ferzet adalah perlawanan tergugat atau termohon atas putusan yang dijatuhkan secara verstek. Tenggang waktu untuk mengajukan Ferzet atau perlawanan yaitu yang pertama dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, pasal 129 ayat 2. Kemudian yang kedua sampai hari ke-8 setelah tergugat seperti dimaksud pasal 196 apabila yang ditegur itu datang menghadap. Kemudian yang ketiga, kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke-8 setelah eksekutarial, pasal 129. Kemudian perlawanan terhadap verstek bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Putusan MA nomor 494 tahun 1983 mengatakan dalam proses verstek atas verstek pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Pemeriksaan perlawanan verzet. Yang pertama, pemeriksaan berdasarkan gugatan semula. Dalam putusan MA nomor 938 pada tahun 1986 terdapat pertimbangan sebagai berikut. Substansi verzet terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan atau penggugat asal.
Kemudian verzet yang mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan atau tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Kemudian putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya perlawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula. Kemudian yang kedua, surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan. Berdasarkan pasal 129 ayat 3 HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PA pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pasal 121 ayat 2. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. Kemudian kita masuk ke prosedur upaya hukum banding. Yang pertama, petugas meja 2 bertugas untuk membuat akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa, akta permintaan banding, akta terlambat mengajukan permintaan banding, kemudian akta pencabutan banding. Kemudian yang kedua, permintaan banding yang diajukan dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register. Kemudian permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Kemudian yang keempat, permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Kemudian yang kelima, dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kemudian yang ketujuh, tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain dengan relas pemberitahuan. Kemudian yang 8, dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah kekirim ke pengadilan tinggi, pemohon dapat mengajukan langsung ke pengadilan tinggi sedangkan salinannya disampaikan ke pengadilan negeri untuk disampaikan kepada pihak lain. Kemudian yang ke-9, selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas-berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. Kemudian yang ke-10, jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di pengadilan tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian yang ke-11, berkas perkara banding berupa bandel A dan bandel B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Kemudian yang ke-12, selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohon banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Untuk itu, panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi. Kemudian yang ke-13, salinan putusan pengadilan tinggi yang telah diterima oleh pengadilan negeri harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat akta pemberitahuan putusan. Kemudian yang ke-14, petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait. Kemudian yang terakhir,
Pelaksanaan tugas pada meja 2 dilakukan oleh panitera muda pidana dan berada langsung di bawah koordinasi wakil panitera. Kemudian yang selanjutnya, prosedur upaya hukum kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum, dan selanjutnya dibuat akta permohonan kasasi oleh panitera. Kemudian yang kedua, permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya panitera membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohon kasasi diajukan, permohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi jika ada. Untuk itu, petugas membuat akta tanda terima memori atau tambahan memori. Kemudian yang keempat, dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum. Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ini mengajukan permohonan tersebut, dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Kemudian yang kelima, panitera memberitahukan tembusan memori kasasi atau kasasi kepada pihak lain. Untuk itu petugas membuat tanda terima. Kemudian yang keenam, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Untuk itu panitera memberikan surat tanda terima. Kemudian yang ketujuh, dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu panitera membuat akta. Kemudian ke-8, apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Untuk itu, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung. Kemudian yang ke-9, terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 tahun dan atau denda, putusan peradilan tidak dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir. Berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Kemudian yang ke-11, dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, pengadilan negeri paling lambat 3 hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik. Kemudian yang ke-12, selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Kemudian yang ke-13, atas pencabutan tersebut panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh panitera pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. Kemudian ke-14, untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara. Kemudian yang ke-15, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum. Yang untuk itu panitera membuat akta pemberitahuan putusan, fotokopi relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung segera dikirim ke Mahkamah Agung. Kemudian yang ke-16, petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan. Kemudian untuk prosedur upaya pengajuan hukum peninjauan kembali atau PK dan prosedur der den verzet, antum bisa melihat langsung ke makalah. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Taib, syukron kepada Akhi Abdurrahman Bafadol yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Ya, mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 10. Apabila ada pertanyaan atau singgahan, dapat ditanyakan di Telegram. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.